Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan daring dan luring. Insyaallah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah, saya akan menyinggung tentang ruang lingkup mata kuliah kita selama satu semester ini. Jadi insya Allah kita akan membahas namanya studi kelayakan bisnis ya. Kenapa ini penting? Karena sebuah ide bisnis itu bisa gagal itu karena faktor-faktor ini ya. Misalnya tidak punya pengetahuan komprehensif tentang pasar, teknis, finansial, tentang produk yang ditawarkan dan aspek-aspek hukum dan aspek-aspek lainnya. Maka diperlukan sebuah studi kelayakan bisnis. Nah, nanti agenda kita dalam pertemuan ini adalah apa itu SKB dan kontribusinya, terus pihak yang memerlukan, terus tahapan-tahapannya. Kita sambung dengan question and answers. Oke. Apa itu SKB? Sebuah studi yang mempelajari mendalam ya tentang suatu usaha yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Jadi yang perlu difahami adalah bisnis itu layak atau tidak. Nah, yang dipelajari apa? Ya, ini diteliti secara sungguh-sungguh, data dan informasi selanjutnya diukur, dihitung, dianalisis dengan metode yang ditawarkan. Lalu apakah usaha itu memberikan manfaat atau benefit dibandingkan dengan cost-nya. Nah, bisnisnya, apakah usaha itu dijalankan memberikan manfaat secara finansial dan non-finansial. Itulah kira-kira ya. Maka tujuannya adalah untuk mengurangi risiko, memudahkan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan dan pengendalian. Maka kontribusinya secara pemasaran, SDM ini nanti akan memberikan kontribusi dan manfaat seperti ini ya. Silahkan dibaca. Lalu yang paling penting adalah ini, pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis itu investornya, untuk melihat apakah dia menanam modal di sini ini menguntungkan atau tidak. Lalu pihak kreditor, bank misalnya, bank itu memberikan kredit itu balik enggak nanti, gitu misalnya. Terus manajemen perusahaan juga untuk meningkatkan laba. Lalu pemerintah dan masyarakat, pemerintah misalnya pajak atau retribusi. Kalau masyarakat misalnya tentang apakah perusahaan itu mengganggu lingkungan dan tidak. Maka inilah pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Nah, nanti tahapannya mulai dari penemuan ide, penelitian, evaluasi, pengurutan usulan layak dan tidaknya, terus perencanaan proyek, lalu pelaksanaan proyek bisnis tersebut. Lalu aspek yang dikaji ini ya, nanti aspek yang dikaji adalah aspek yuridis, aspek teknis dan teknologi, aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, lalu aspek organisasional, aspek persaingan, dan aspek
AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Inilah ruang lingkup studi kelayakan bisnis selama 1 semester ini. Nanti kita lebih fokus ke memperdalam aspek-aspek ini ya, aspek 1, 2, 3 sampai 7 ini. Nah, mudah-mudahan mata kuliah ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan bisa dipraktekkan. Nah, yang paling penting itu dipraktekkan ya, tidak hanya dipelajari tapi dan bisa kita gunakan. Jadi nanti teman-teman kalau membuka bisnis bisa melihat studi kelayakan atau membuat studi kelayakan dari aspek-aspek ini. Dan yang penting juga kalau misalnya jadi konsultan atau jadi karyawan suruh membuat studi kelayakan bisnis tidak bingung. Nah, inilah kira-kira ya ruang lingkup tentang kajian kita selama kira-kira 14 kali pertemuan ke depan, yang ada 2 ujian, UTS dan UAS. Lalu setiap pertemuan nanti kita adakan kuis, dan bobot kuis itu nanti 40%, presensi 10%, jadi 50%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, sekali lagi saya katakan dari awal bahwa saya tidak akan menambah dan mengurangi nilai ini kecuali teman-teman sendiri yang mengusahakan. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.